Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tiara Meivi Lamia dengan NIM 2214201177, kelas A6 semester 2, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Mary Mainitaju ST Eskom. Saat ini kita akan bahas materi tentang sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, di mana komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Bagian-bagian komputer. Hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut perangkat keras, yaitu berupa peralatan fisik dari sebuah sistem komputer, yang artinya peralatan ini dapat disentuh dan terlihat fisiknya. Peralatan ini terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard, mouse, like pen, scanner, dan sebagainya. Dan yang kedua, perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran dipergunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya monitor, speaker, dan printer. Dan yang terakhir, perangkat pengolah data atau prosesor. Perangkat pengolah data dipergunakan untuk mengolah data. Pengolah data meliputi unit pengolah pusat, CPU atau Central Processing Unit, dan juga mikroprosesor. Proses perkembangan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang dijabarkan di bawah ini dibagi atas 4 generasi berdasarkan atas komponen-komponen yang digunakannya, mulai dari yang berukuran big hingga mikro yang sejalan juga dengan kerumitan komponennya. Generasi pertama. Pada tahap pertama ini, perkembangan komputer mendapatkan faktor dorongan positif dari meletusnya Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, pihak militer yang berperang sadar betul bahwa dengan mengadakan riset terhadap komputer, maka akan mendatangkan kemajuan teknologi untuk suatu kemenangan peperangan. Mereka sadar betul dengan kemampuan potensial yang dimiliki oleh komputer. Oleh karena itu, pada masa itu banyak tersedia dana yang sangat berlimpah untuk penelitian perkembangan komputer. Generasi kedua. Komputer sejak tahun 1956, hal ini sangat mempengaruhi dari hasil ukuran sebuah komputer dibandingkan jika masih menggunakan tube vakum. Pengecilan ukuran komputer semakin dipercepat dengan adanya penemuan lainnya seperti perkembangan dan pengembangan memori inti magnetik. Generasi ketiga. Inti daripada tahap generasi ketiga adalah pada tahun 1958 ditemukan IC atau Integrated Circuit. Penemuan IC dilatar belakangi oleh tidak puasnya pada kerja transistor, di mana ketika digunakan di dalam komputer akan menghasilkan panas yang sangat besar sehingga dapat merusak komponen yang lainnya. Generasi keempat. Untuk perkembangan komputer pada generasi ini mungkin sudah dapat di sekitar lingkungan kita. Penemuan IC yang spektakuler sebelumnya membuat perkembangan dunia komputer berkembang dengan pesat. Hal ini dengan ditandai dengan ditemukan komponen yang lebih unggul dibandingkan IC beserta turunannya. Dan yang terakhir, generasi kelima. Baik pada perkembangan komputer untuk masa kelima ini memang sangat susah, karena masih dalam sebatas imajinasi. Mungkin bagi Anda yang membaca tulisan ini pernah menonton film berjudul 2001 Space Odyssey, karena dari Arthur C. Clarke. Dalam film tersebut merupakan gambaran komputer masa depan yang mungkin masih dalam imajinasi dalam pikiran kita.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.